Jangan mudah terpancing untuk kemudian menyombongkan diri atau kemudian menyombongkan apa yang kita miliki, karena segala sesuatu itu semata-mata adalah milik Tuhan yang ketika kita hidup dititipkan kepada diri kita supaya bisa kita kelola untuk kebutuhan bersama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah untuk kita semua, dan kita pun juga bisa menyalurkan berkat itu dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan penuh sukacita. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita juga membawa di dalam doa kita sanak saudara kita yang membutuhkan doa-doa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Putra-Mu telah mengajari kami untuk berbuat yang baik dan benar. Semoga kami mewarisi roh Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami untuk mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan sesama. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Semoga pagi ini sehat semua. Dari bacaan yang pertama maupun bacaan Injil, kita semua diteguhkan bahwa Allah begitu murah hati di dalam kehidupan kita. Karena Allah itu murah hati, maka kita pun juga diajak menjadi orang-orang yang juga murah hati. Ya. Segala sesuatu yang kita butuhkan selalu dicukupi oleh Allah. Dan ingat bahwa apapun yang dicukupi oleh Allah di dalam kehidupan kita, itu pun juga mesti kita gunakan dengan bijaksana, bukan demi diri kita sendiri, tapi juga demi kemaslahatan bersama, demi kesejahteraan bersama. Salah satu tanda orang yang murah hati adalah bahwa ia memberikan segala sesuatu yang ia miliki dengan sukacita dan tidak menggerutu. Kita tentu pernah bertemu dengan orang ketika ia memberikan sesuatu. Nampaknya ia memberikan sesuatu itu, tetapi di belakang kemudian ia menggerutu. Misalnya ketika ada tukang parkir di jalan, ataupun misalnya sekarang yang baru marak di mana-mana itu yang biasa itu loh, nyeberangkan jalan atau apa. Mereka memang berjasa bagi diri kita dan kemudian kita memberikan sesuatu. Nah, kalau orang ini tidak ikhlas, biasanya setelah memberi, ya memang orang ini memberi, tetapi setelah itu menggerutu, nyebrang dhewe sok dadak diseberangke. Nyebrang sendiri saja bisa kok harus diseberangkan gitu kan. Nampaknya tidak rela untuk kemudian mengeluarkan sepeser uang untuk mereka itu. Seringkali kita menjadi lupa bahwa kita lebih mudah untuk mendapatkan rezeki dari Tuhan daripada orang-orang itu mungkin. Atau memang jalan orang-orang itu mencari rezeki memang seperti itu. Ataupun juga misalnya kita melibatkan banyak orang di dalam kepanitiaan tertentu, atau misalnya mengajak kerjasama orang lain bersama dengan kita. Ketika orang lain itu kita ajak, begitu gembira dan sukacita nampaknya, tapi di belakang, wah sakjane aku ki wegah wah sebenarnya saya tuh tidak mau. Wah ya gimana gitu. Bacaan yang pertama mengingatkan kita semua bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada sharing dari banyak orang, ketika mereka itu memberikan sesuatu dengan sukacita, memberikan segala sesuatu dengan murah hati, bukan hanya harta loh ya, tetapi maksudnya juga waktu dan tenaga mereka untuk Tuhan, baik melalui gereja maupun juga melalui segala profesi yang mereka geluti. Nyatanya berkat Tuhan itu mengalir terus menerus. Berkat Tuhan itu mengalir terus menerus bagi hidup mereka. Oleh karenanya rasa syukur itu tidak pernah ada hentinya bagi hidup mereka. Karena terus menerus berkat Tuhan itu, sekarang saya mendapatkan berkat Tuhan, saya alirkan
Kemudian berkat Tuhan itu datang lebih besar dan lebih besar lagi. Semakin hari lebih besar dan lebih besar lagi. Semakin hari lebih besar dan lebih besar lagi. Sharing dari banyak orang. Maka begitu nyatalah sebenarnya berkat Tuhan bagi hidup kita. Ketika kita juga menyaksikan ada banyak orang yang begitu sungguh-sungguh memberi kesaksian akan berkat Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Ketika dipermudah untuk melakukan banyak pekerjaan, ketika dipermudah untuk kemudian bisa berelasi dengan semakin banyak orang, ketika juga dipermudah untuk bertahan hidup di masa-masa pandemi semacam ini. Bukankah itu juga berkat Tuhan yang patut disyukuri? Dan itu semua menjadi penanda bagi kita bahwa ayo kita pun juga diajak untuk murah hati, memperhatikan mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian kita dengan apapun bentuknya. Sekali lagi, bukan hanya dengan materi atau harta, tetapi juga bisa bentuk waktu, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Dan ciri-ciri orang yang murah hati adalah tidak pernah memamerkan apa yang menjadi milik atau menjadi berkatnya, karena sungguh-sungguh menyadari bahwa berkat atau apa yang ia miliki itu adalah semata-mata dari Tuhan, bukan semata-mata sesuatu yang mesti dikuasai olehnya. Maka bacaan Injil sangat mengingatkan kita bagaimana kita pun juga mesti hati-hati ketika kita melakukan segala sesuatu atau mengungkapkan segala sesuatu. Jangan mudah terpancing untuk kemudian menyombongkan diri atau kemudian menyombongkan apa yang kita miliki, karena segala sesuatu itu semata-mata adalah milik Tuhan yang ketika kita hidup dititipkan kepada diri kita supaya bisa kita olah, kita kelola untuk kebutuhan bersama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah untuk kita semua, dan kita pun juga bisa menyalurkan berkat itu dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami. Semoga sabdanya meresap dalam hati kami dan kami laksanakan dengan penuh sukacita sampai akhirnya kami Engkau perkenankan mengalami sukacita yang abadi bersama Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umat-Mu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah dari